kagetnya dia setengah mati. Katanya itu dia tahu saya ini badan saya ini bajunya yang sampai pakai jadi saya lah. Tapi nggak ada kepalanya itu loh. Malah itu jadi guyan itu. Itu kan dia dengar. Langsung bangun. Namanya Eko ya. Eko terus panggilannya tik lah kalau tik. Tanggile, bangun ini anak Eko. Yo, suara kunci itu buka, cak, buka. Begitu pintu dibuka dia tahu saya, ini langsung pingsan ini Eko ini. Langsung seketika begitu menatap saya tuh bengok, langsung pingsan, teriak dia. Woi, udah langsung semaput, pingsan. Di belakangnya dia meja isinya yang kita jagongan kemarin di rumahnya Juru Kunci. Itu kan ada kopi dan sebagainya, bahkan ada ikan gelas makanan lah di sana lah, makanan minuman yang kita jagongan sama Juru Kunci kemarin sore itu. Semaput itu langsung jatuh ke meja ini, serakar karuan mana nih kan, gubrak gitu kan. Jadi istrinya Juru Kunci bangun, orang kaget ini ada apa kan gitu. Keluar, mas ada apa? Enggak tahu bu, ini tahu teman saya semaput ini. Ya aku malah semaput kan, apa masuk angin paling tadi tidurnya di lantai kalau kayaknya dikira semaput karena tidur di lantai kan? Harus menengai. Paling itu Juru Kunci ikut bangun, terus tak angkat ini bertiga. Saya, istrinya Juru Kunci dan Juru Kunci. Sebelahnya sana kan ada lincah ya, ada apa? Ada tempat tidur. Tak angkat ke sana, terus diobain sama istrinya Juru Kunci itu, terus diblonjoni balsem, tapi belum sadar waktu itu. Terus ketika dia dirawat sama ibu Juru Kunci tadi, istrinya Juru Kunci, saya jagongan lagi sama, bahkan sampai anak Juru Kunci itu tani, ada apa itu kan? Terus aku ngongkon anaknya buat bikin teh panas atau apa itu, saya jagongan sama Juru Kunci. Terus Juru Kunci nyawang melihat saya Juru Kunci nih. Ada depannya nih gue. Ada depan. Saya di sini, Juru Kunci di sebelah meja yang sebelah sana. Aku di sini ada depan ini. Terus Juru Kunci bilang, "Bolah sampai ini kayak ngono." Nah, saya juga heran, saya ini kenapa gitu loh. Terus pada si Juru Kunci ini nyuruh si istrinya mengambil air putih ya. Bu, ambilkan air putih sak gelas saja. Jangan dicampur apa-apa, air putih yang mentah ya. Ambilkan air putih sak gelas yang mentah. Nggak tahu dibacain apa sama Juru Kunci, kayaknya dia orang bisa juga, orang pintar juga Juru Kunci ini. Pergi ke dibawa ke pintu, pintu itu terus ada mantra-mantra lah mungkin Juru Kunci. Itu teman saya belum sadar. Masih semaput iya. Terus Juru Kunci berdiri, terus air itu dikasih saya disuruh minum, nggak usah dihabiskan masalah air sama ngombe, tak ngombe sedikit, terus lainnya ngurau ini. Waktu itu lantainya rumah Juru Kunci itu lantai tanah. Jadi enak saya di situ kan saya tahu lantainya lantai tanah. 12 garing. Di situ nggak selang lama kan. Ini teman saya ini sadar dari pingsannya sadar toleh nyawangi saya itu. Terus tak awe itu jagongan pisan ini. Mari kon bertiga. Iya, berempat malah di suara Juru Kunci, anak Juru Kunci barang enak udah tangi. Ada 5 orang di sana harus cerita itu. Oh sama ini kawan dan lain bagian Juru Kunci muji saya itu kendel dase berarti kendelapannya setengah mati nih. Setengah mati. Ini mama sepotan ngeten. Iya ngeten. Harusnya yang semaput itu saya loh. Harusnya yang semaput saya, bukan saya kendel, enggak begitu. Di sana juga setengah mati saya. Detak jantung ya kayak arpe cepot gitu. Sudah mau enggak kuat aja nih, keringet dingin sampai keluar kok. Itu orang ketakutan sangat ketakutan itu saya di sana. Karena manek-manek nekat itu loh, bukan kendel tapi nekat lah. Nekat. Menurut saya nekat, ini kenekatan itu loh. Oh enggak pernah ketemu yang se-ekstrim itu kan. Terus orang pengrenek dasi kok. Gak ada kepalanya, terus bayangan seperti apa itu. Waduh, enggak mau lagi ya, kalau ngeroroneh lo sebenting enggak. Aduh, kagetnya iya kalau jantungku kuat kayak biyen sik nom, saiki aku ngono terus mara mendelik ya. Enggak setil kan. Nah, setelah itu Juru Kunci ini ngomong sama si Eko, "Mas, kamu tadi kenapa kok semaput?" gitu. Sama temanku tadi, teman lain jawab. Ketika dia buka pintu, itu kagetnya dia setengah mati.
katanya itu dia tahu saya ini badan saya ini bajunya yang sampai pakai sih saya lah, tapi nggak ada kepalanya itu loh, malah itu jadi guyon itu. Kalau aku renek dasi terus aku raup opong gitu. Jadi guyon. Tapi menurut pandangannya Eko itu saya ini nggak ada kepalanya. Itu cuma pikir apa katanya juru kunci. Aku tadi kan dari sana merasa ada temennya kan. Ternyata itu nempel di badan saya itu loh, bukan saya kesurupan tapi dia nempel di saya. Dia nggak masuk ke saya tapi nempel. Ketika jadi saya ini ketika masuk ke rumah itu ditutupi itu. Jadi saya jadi nggak enak. Dase, waduh. Makanya dia semaput, dia pingsan itu. Bayangke wae lho. Saiki buka lawang, Pak Dene teko, buka lawang, korene ndase. Kuwi paling wong lara jantung paling langsung bablas ae. Bablas itu iya. Nah, lah wong enom ae paling mabuk teriak ya pokoknya saking kaget itu. Wes langsung pingsan itu tanyai. Setelah itu semua normal kan, saya normal sudah dinetralisir sama si Pak Juru Kunci tadi, saya sudah nggak ada yang ikut lagi di saya. Eko juga sudah sembuh, sudah semaput, sudah siuman, sudah sadar kembali. Kemudian si Juru Kunci kan tadi tanya, Juru Kunci itu cerita, bukan tanya tapi cerita Juru Kunci. Apa yang saya alami di sana saya ceritakan ke Juru Kunci ya. Yang saya alami tadi saya ketemu orang nggak ada kepalanya, kayak ketemu anak-anak, saya ketemu wanita tadi yang jalan yang roknya panjang itu, saya ceritakan di sana. Kemudian Juru Kunci ini cerita dan persis kronologinya dengan apa yang saya tahu, makhluk astral yang saya tahu tadi 3 macam tadi itu diceritakan lagi kronologi terjadinya tanah itu, kenapa tanah itu kosong gitu. Kenapa tanah itu kosong? Ternyata dulu ceritanya begini, Juru Kunci ini yang cerita. Ini saya copy paste Juru Kunci. Di situ dulu ada rumah orang kaya lah, orang kaya zaman dulu kan. Itu punya anak perempuan. Saya satu anak perempuan ini kembang desa waktu itu. Kembang desa. Anak wajib. Paling ayu dhewe sak desa kono lah. Tapi ini orang kaya, bukan orang kaya konglomerat, bukan orang wong sugih desa lah. Wong desa ning sugih nek ngono ae. Sawayo buat apa dulu. Nah di situ anak cewek ini punya pacar. Pacarnya ini tidak lebih kaya daripada ini. Artinya ya orang biasa lah. Kalau misalnya sampean terus ngelamar anak lurah gitu kan nggak berani. Nggak berani. Walaupun kamu sampean ini pacaran dengan anaknya Pak Lurah, tapi ngapain ngomong kok mikir 2 kali saya ini siapa kan loh. Itu juga begitu yang terjadi ke pemuda ini. Sudah pacaran sebetulnya mereka sudah saling kenal dan saling pacaran, tapi arep nembung lamar itu nggak berani. Nah waktu itu kan waktu zaman itu masih penjajahan Belanda, itu tahunnya lupa, jadi disebutkan juga dengan Juru Kunci, tapi itu bukan maksudnya bukan tahun 92 tapi tahun bertahun-tahun Belanda itu terjadinya itu kronologi tanah itu jadi kosong. Nah, kemudian di situ kan ada pemerintahan Belanda, kebetulan ada tentara Belanda yang ditugaskan di Blitar waktu itu dari Batavia sana Jakarta. Ada tentara yang masih bujangan-bujangan banyak, seperti tentara sekarang misalnya tentara Garuda lah dikirim ke luar negeri kan banyak yang bujangan. Itu waktu itu juga begitu, tentara Belanda itu ada yang bujangan di sini. Kemudian si gadis desa ini dilamar oleh tentara Belanda tadi. Dilone ya anak muda tapi tentara Belanda dia. Terus ngelamar ke orang tuanya cewek ini. Kalau orang pribumi dulu memanggil londol kan tuan kan. Jadi merasa dituankan, jadi wong Jawa karo kita pribumi itu menganggap Belanda itu majikan kita itu loh. Waktu itu tuan kita. Jadi ini nggak bisa bantah si orang tua orang tuanya si cewek ini nggak berani bantah, ini diiyakan saja karena yang ngelamar Londo. Iya kan, yang ngelamar Belanda nggak mungkin menolak lah ini. Akhirnya si anak ini kan juga terpaksa karena zaman dulu itu bocah kuwi, anak itu kan mesti manut wong tuwa. Jadi bocah ini dirapekne karo si Londo itu dibawa ke Batavia, ke Jakarta sana. Dibawa ke Batavia sana. Kemudian di sana sudah 2 tahun kemudian sudah punya anak 3 tahun ya. 3 tahun di sana. Kan mungkin setahun pernikahan dia setahun punya anak. Ketika kembali lagi ke sini anak ini sudah umur 2 tahun, sekitar 1,5 sampai 2 tahun lah sekitaran itu.
Kemudian pulang ke sini, nah si pacarnya tadi, si orang pribumi ini pemuda kampung tadi yang pacarnya ini didendam sekali nih sama Belanda. Didendam sekali sama orang Belanda ini. Dulu sudah Belanda itu sudah dinyatakan bahwa dia akan penjajah. Terus dia ini kalau tak jadi orang pemuda desa situ, kebetulan dia punya temannya banyak, koncolnya oke. Misalnya sampean punya teman kan, ngomong gue harus ada paham, wah Muntap aja ya, pegel. benci banget dengan Belanda itu. Wes bojoku tiba dan sebagainya dia penjajah wes sampai apa ini mulai ya. Sesok mulai ini wes. Ya, itu harus ngomongi kancane. Oh satu orang temannya punya teman lagi, wes berikutnya sampai banyak itu sampai nggak kenal dia kelompok ini jadi orang banyak sampai nggak kenal. Ya yang nggak kenal ini kan siapa yang dibunuh kan yang penting yang ada di rumah itu dimusnahkan, yang nggak kenal ini loh. Kan nggak ngerti siapa sing dituju, misalnya si dipateni Londolito. Ternyata semua orang ini biu di situ ngamuk wes. Ya benar yang pemuda ini masuk ke sana dengan temannya satu berdua, Londolito diseret keluar dipotong kepalanya dengan pemuda ini. Tapi yang lain ini, ketika ini masih berkelahi dengan Belanda tadi kan, yang lain wes rumah itu dibakar. Jadi wes itu dibakar semua iya. Nah rumah itu ditutup siram bahan bakar waktu itu dibakar wes. Jadi yang mati sak keluarga nih, sak bapak, sak mbok, sak itu tadi yang apa pacarnya tadi sak anaknya itu semuanya meninggal. Tidak ada sisa, bahkan rumah itu rata dengan tanah. Itu. Tapi rumahku yang bangun Londo tadi. Tanah itu yang beli waktu itu juga Londo tadi, mantunya tadi. Mantunya. Tiket rumah yang ngono mau gede ya seperti rumah bangunan Belanda. Kamu tahu sekarang bangunan Belanda kan seperti itu, besar-besar. Saiki seije Mas. Situ sama sebanyak situ bangunan Belanda seperti itu. Arsitekturnya seperti itu. Tapi itu sudah hilang. Nah itu si Belanda itu dipotong, ya itu bukan kalau saya sih bisa jadi ya itu kan itu pengulangan apa yang terjadi oleh ngarani itu apa kalau di dunia spiritual residual masalah residual energi itu bisa terjadi atau memang di sana karena itu tegaran kan yang mesti jin gendruwo dan sebagainya mungkin itu memanfaatkan kronologi yang ada di sana menjadi itu supaya menjadi warga di sana itu menganggap bahwa yang terjadi ini dari arwah yang mati ini gitu loh. Kan? Ngedeni iki yo teko kuwi. Dari setan-setan itu yang membo yang menyerupai Belanda yang diputul kepalanya itu menyerupai perempuan cantik tadi istrinya itu menyerupai anak-anak kan itu bisa residual masa lalu atau memang makhluk-makhluk yang di situ yang seperti gendruwo dan lain sebagainya itu sebenarnya bangsa jin yang jahil-jahil itu memanfaatkan cerita itu untuk kemudian menjadi sesuatu. Tapi anehnya ini percaya dan tidak itu nomornya betul nih. Toge yang kita jadi tujuan kita itu ternyata juru kunci. Ya senengannya udah toge waktu itu juru kunci ini. Ada dua kata di sana. Anak kecil ini ngomong minta biting itu lidi itu kan hanya satu. Masito itu lidi. Terus dia tak tekon ini biting ku ngopo, nggo golek gangsir. Gangsir itu kalau nggak salah nomor togenya 58. Kalau nggak salah loh. Sekarang saya bukan togel, bukan penggemar togel dan saya tidak pernah togel. Itu saya tidak pernah togel. Tapi dari buku-buku itu nomornya 58 kalau nggak salah. Nah lidi itu kita dianggap aja angka 1 ya juru kunci keramanya kayak gitu. Jadi nomor ini 158 dan itu ditombokin metulik. Bledos. Iya di tombokin metu waktu itu masih SDSB. SDSB itu singkatan dari sumbangan dana sosial berhadiah. Loh api toh? Iya itu yang punya dulu di zaman pemerintahan Pak Harto itu dinas sosialnya. Itu yang mengadakan itu. Jadi legal. Itu tombok gak enak disekal polisi itu legal kok. Tomboknya tombok air. Itu legal. SDSP namanya. Temanku itu gila.
Nanti sih di Wirawiri itu punya motor CB lah tahun berapa, bukan CBR lah, CBR saya CB yang dulu, CB tahun berapa itu dijual, CB itu dijual tuh kok kayak kabeh. Jadi berapa itu nanti keluar ke Ponda nggak ngerti itu kok kayak kabeh deh. Sebenarnya berapa juta Oh, karena teman saya itu kan pedagang buah dan dia bangkrut dihapusi wong kaya ditipu orang. Oh, ditipu. Modalnya sentersi. Kari motor CB itu. Kari motor CB itu. Wah, kata dia ngomong sama aku, "Woi, gendeng motor bisa modal kocok panas wae aku." Bos mesti sangat melarat katanya seperti itu. Mereka kata itu. Akhirnya ternyata itu meledos kayak nomor itu. Nomor itu keluar nggak tahu kali berapa, harga CB itu berapa dan dibelikan itu nanti kali berapa lagi? Kali berapa saya juga tidak tahu. Yang jelas setelah itu modalnya kembali dia malah satu pickup itu. Misal malah satu pickup modalnya nggih kulak buah yus cukup, bahkan saya itu jiwa duit tapi jumlahnya saya ya lupa lagi wis tahun biyen. Mungkin kursnya juga beda dengan sekarang ya. Misalnya aku dikasih 10.000 wis akeh banget lah. Akeh banget dong dia. Dan aku dibelikan sepeda waktu itu, aku sepeda pancal lho rung duwe. Sepeda pancal aku masih pakai sepeda bapak. Akhirnya saya dibelikan sepeda, duwe duit, buat tidak seneng-seneng mau itu yang mendem bisa mendem gue. Untungnya aku gak dia mendem ya. Jadi sampai sekarang saya tidak itu, dan saya bukan spiritual. Saya hanya mau tenggelam, saya hanya mau nekat ya. Ngomong balik ini kaya ngono kuwi otomatis aku gah. Itu ceritanya. Siap. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa klik subscribe-nya dan like. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Sugiono ini, dan beliau masih sangat banyak cerita-cerita horor yang akan kalian nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.